Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia duma awaluhu wa kusiroma qabla akhirih. Cara ngamabdi maf'ulkeun fi'il madi. Mun fi'il mudhari duma awaluhu wa futihama qabla akhirih. Wahukia jeung dihikayatkeun anna fakhrul islami al-Arsabandi. Awas, perlu diingat bahwa Arsabandi itu nama tempat. Jadi identik nama tempat di para ulama salaf itu sangat diidentikan. Karena kenapa? Karena kemungkinan mereka itu memberikan ciri kepada orang bahwa Islam sudah sampai ke daerah. Nah, ketika ada orang Islam seperti Salman Al-Farisi, oh berarti Islam pada zaman Rasul sudah sampai ke negeri Persia. Ketika Imam Al-Bukhari, yaitu orang Bukhara, berarti Islam sudah sampai ke Bukhara. Syekh Nawawi Al-Bantani, berarti Islam sudah sampai ke Banten. Syekh Husain Al-Palembang, terus Syekh Khotib Al-Minang Kabawi, itu selalu mereka membawa nama tempat. Dan itu diteruskan estafet perjuangan para ulama salaf oleh guru-guru urang sadaya. Wah, ajengan manon jaya apa baya sari babah Cijantung. Itu kan lamun Pak Irfan Darussalam itu Cidewa. Jadi ajengan Irfan Cidewa. Jadi Cidewa itu nama tempat. Bahkan ada pesantren yang justru tidak menonjolkan nama islaminya, seperti pesantren Cikanyere. Duka naon nama Islam nama gitu. Cikanya ketika tanya naon ngaran pesantrenna Cikanyere, areapna Tuskanjiri. Itu Tuskanjiri itu Cikanyere. Baheula aya ajengan sepuh walaupun nggak punya pesantren sangat tersohor di daerah Raja Desa, namanya Mama Cigoong. Itu kalau apa Handoroh pasti nyempatkeun kadenya. Para ulama-ulama besar termasuk apa Kapungkur Sorogan teh ngaji ke Mama Cigoong. Tapi sekarang tempat Mama Cigoong ngaji dulu jadi Pul Merdeka. Itu kangen pasar Raja Desa itu dulu tempat Mama Cigoong. Itu ulama besar, tapi tidak punya pesantren. Maka dikenalnya duka sana mina disebut Mama Cigoong, Mama Nusa, Mama Cinangka. Kenapa? Karena memang itu kebiasaan ulama-ulama salaf selalu membawa nama daerah ketika apa? Ketika menyematkan namanya, ngaisnadkeun ngaranna teh karena tempat. Akang Sumber kan gitu. Jarang kan yang menyebut Akang Miftahul Huda 407 kan jarang kan? Pasti rata-rata Akang Sumber. Memang itu trik para pendakwah ulama-ulama salaf untuk membawa nama daerah. Simpelnya kieu. Kalau nama berkaitan dengan apa? Dengan diri, maka dzatun musakhasatun al-musamma. Dat yang anu ditaktukan anu dibere ngaran. Maka ngaran anu aya dina dat teh bakal pae. Urang teh bakal maot gitu. Tapi daerah lebih panjang umurnya daripada nama pribadi. Makanya selalu dibawa apanya? Tempatnya seperti Al-Misri. Seperti apa namanya? Thariqah An-Naqsabandi. Naqsabandi itu Imam An-Naqsabandi. An-Naqsabandi nama tempat. Gitu. Ini pun seperti dan cirinya itu selalu make iya alif lam dimimitina jeung iya nisbat ditungtungna. Al-Bantaniyu, Al-Farisiyu, Al-Gihamiyu, Reja Ar-Rilawiyu. Beribu nu panjang. Al-Liwaiyu geus terkenal. Saya Sulaiman Rasid Al-Bahaudin Al-Liwaiyu. Nah, itu Akbar Al-Liwaiyu gitu. Atau As-Sampoti. Nah, ripu lamun ngaranna anu ripu sama model kaya kan ngaran tempat di daerah perbatasan antara Banjar jeung Banjarsari namanya Tepung Kanjut. Itu ngaran lemburna Tepung Kanjut ngaran. Jadi Tepung Kanjut ieu. Ripu ngaranna eta. Tawa di mun si Sandy Asolo ieu. Nah, ayo sini. Wah. Itu selama tempat. Nah, cek anjeuna apa kebiasaan anjeuna ketika keur ngaji? Jama'a kusurul batihi al-mulaqata fi makanin khalin fa akalaha fa arad hajariyatan fa akhbarat bialika. Ketika pernah tertangkap basah oleh seorang abid, beliau ini ulama besar.
ketika sedang menuntut ilmu beliau salah satu rutinitasnya adalah ngumpulkan kulit samangka. Fa'akalaha fi kholid timalin fi makanin kholid. Lalu dia memakan saya nggak tahu apa naon ngeunahna gitu. Ya mungkin pada waktu itu termasuk makanan kulit semangka. Aduh kayeuna gitu. Asa pernah ngadeng ya aya buah-buah rasa kulit semangka. Tapi lamun makan rasa kulit jeruk pernah nempel? Pernah tuh? Urang mah kemari meuli nanu-nanu jeung budak. Rasa jeruk, dahar cokot teh kurang teh. Geuning pai cek anak urang teh. Lah geuning dibaca rasa kulit jeruk. Aya permen nanu-nanu rasa kulit jeruk nepi ka jeruk jigana mah tibalik. Dibuka jeruk mah dipicen kulitnya pakai. Ada rasa kulit jeruk. Dan mungkin itu ada kemungkinannya bahwa kulit semangka itu bisa dimakan. Dan ini yang dilakukan oleh Syekh Fahrul Islam. Syekh Fahrul Islam selalu dalam rutinitas ketika dia sedang ngaji, dia selalu mengumpulkan kulit samangka. Fa'alahu fi makanin khalil. Lalu dia memakan di tempat yang sepi. Lalu apa yang terjadi? Fara'atu jariyatun fa akhbaru bidzalika maulaha fatakhadalahu da'matan fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihada wa kada. Lalu dilihatlah oleh seorang pembantu orang kaya, lalu dilaporkan. Wahai Syekh, wahai ketua, maulaha kana katuan. Wahai tuan, saya melihat seorang Fahrul Islam, seorang ulama besar, dia kerjanya ngumpulin kulit semangka. Lalu apa? Fatakhadahu da'matan fada'ahu lam yakbal lihada wa kada. Lalu dia melaporkan melaporkan ke dunungan anak gitu. Lalu diberikan naon fatakhadha da'matan fada'ahu ilaiha. Lalu dibuatkanlah hidangan yang lezat oleh siapa? Oleh orang kaya. Lalu diberikanlah kepada Fahrul Islam. Apa yang dia lakukan? Walam yakbal, dan dia tidak menerima lihada wahada. Dia apapun yang diberikan oleh siapa? Oleh orang kaya itu dia menolak. Lihada wakada, dia menolak ini dan menolak itu. Apa? Kenapa? Walam yakbal lihada wahada yang bagi li talabil ilmi ayyakuna dahimatun aliyatun. Karena menurut beliau, awas lagi-lagi ini kembali kepada naon? Lagi-lagi kembali kepada bukan masalah tidak boleh. Ya, ini menceritakan spirit seorang Fahrul Islam. Bukan berarti santri kudu kitu, awas. Oke, kadang-kadang kitu mana ngumpulkeun ku kulitan. Are bakal dipicenan. Nah, gitu kan? Ini awas, ini kemarin apa? Hukum yang bersifat subjektif. Karena kemarin dijelaskan ada yang sebelumnya yang dia selalu menerima pemberian orang lain, tapi dia tahu bahwa menerima pemberian dari orang lain itu kata Rasul hukumnya sunnah. Dia bukan menampik hukum tidak menerima pemberian dari orang lain, tapi dia lebih kepada menjaga keorsinilan diri. Niatna kerti awalnya gitu. Meureun kieu niatna. Nurutan? Hah? Nurutan tak ada kayak. Mungkin niat dari awalnya ketika dia ngaji dia tidak mau apa? Tidak mau menerima pemberian orang lain. Itu lebih kepada mengorsinilkan niatnya. Dia tidak mau menerima pemberian orang lain. Apa tujuannya? Li Allah supaya tinggali wa ayyakuna dahimatun aliyat la yatma'u fi amwalin nas. Dia tidak mau ketergantungan dengan sifat tamak kepada orang lain. Jadi apa? Titik tekannya itu bukan tidak boleh menerima hadiah dari orang lain, tapi beliau takut ada rasa tamak yang dia takut ada rasa tamak. Lamun geus dibere sakali pan hayang naon? Ngarep terus. Dibere misalnya apa ieu da kulantaran urang masuk naon? Sok gawe si Aji teh urang mah keur ngore di karek sapoe. Geus dibere misalna ya tadi dibere dahar, isuk teh dibere dahar. Nah, cenah anu nganteurah. Nah, itu kan penyakit toma itu ketika geus diawali. Makanya beberapa kali punten kasar kasih Jamal, kasih Sandy, kasar secara keprofesionalan dalam perusahaan, JNE ngagaji si Jamal lain urang, awas. Saya tidak ada rumus dalam diri saya dan dari dalam guru saya dan dalam hikmah-hikmah kepesantrenan aya guru ngagaji santri eueuh ti dituna. Itunya itu merek. Makanya ya anu ngagaji si Jamal mah JNE lain urang. Ngagaji si Sandy si JNE. Lamun duit nanti urang eta merek. Cik tanya ke si Jamal, urang selalu ngomong gitu.
Mau urang aya leuwihna tokop berengan ulah dianggap gaji. Kenapa? Menghindari rasa toma. Gening bulan ayeuna mah urang sakieu gaji teh Jamal teh ayeuna mah ti aja ini kan sakieu leutik. Nah, kenapa? Sudah ada toma pada awal. Burisik. Awas jangan ada toma. Tapi bukan juga alasan ajengan jadi berrewit. Wah, itu mah kadang-kadang dijieun alasan ajengan berrewit kan gitu teh. Nyalain berrewit teh boga duit. Itu kita awas. Jadi harus bisa memilih dan memilah, harus bisa memisahkan. Itulah bentuk profesional. Si Ajib cenah ayeuna dibere dahar jeung jidut, tah ari isuk mah cenah jeung kulit samangka. Atau kulit kopi gitu. Itu harus dibersihkan, harus litajizil qalbi ila membersihkan hate kolom tina naon tina toma. Sebab toma itu penyakit hate. Di sisi lain seorang pengajar harus punya naon? Ya intinya gitu, kata kasarnya gini. Kalaupun itu kaum bergaji, kita katakan kaum bergaji, maka sing ikhlas ngamalkeun ilmu anu seperti lamun ceramah lah gitu. Ceramah teh lain narip sebenarnya. Teu pernah orang narip gitu. Kan lamun dibere banyak geuleuteung nu mere. Kan gitu. Intina mah urang ikhlas ngamalkeun ilmu atuh si ideng atuh nu boga hajatna si ikhlas mere kayak gitu we. Jadi supaya tidak ada tumpang tindih masalah hukum toma ieu gitu. Toma jangan sampai ada kan nu boga iman kudu ideng gitu. Kumaha nya apa sih kan? Itu akad yang berbeda gitu kan. Akad yang berbeda. Jadi jangan dianggap ieu tarif dan lain sebagainya. Itu berusaha. Sanajan hese. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya kawatok apa inahu fakrun hadirun la yabkhulu bima indahu minal mal." Cek Rasulullah, kalian harus takut sama sikap toma. Ari toma teh naon? Aya toma aya roja. Kalau roja berharap kepada Allah, kalau toma berharap kepada salianti Allah. Jadi lamun mana misalnya berharap dibere ku babaturan, mana mah toma lain toma urang mah roja ngan disampaikan ka makhluk. Nah, eta mah toma-toma kene. Dalil we eta. Eta mah lain roja, toma roja mah berarti ka Gusti Allah. Fainahu fakir hajirun, karena sesungguhnya orang yang toma itu fakir yang jelas. Ya fakir yang jelas. Ari fakir artinya apa? Fakir itu artinya membutuhkan. Maka kalau dia berharap diberi sesuatu oleh orang lain, berarti selamanya dia membutuhkan. Ari beunghar kaya bahasa Arabnya itu gina, goniyun. Goniyun itu artinya apa? Tidak membutuhkan. Lain beunghar awas. Ari beunghar mah beunghar hidup. Ya ari goniyun itu innallaha la goniyun anil alamin. Sanyana Allah teu butuh ka saha? Ka alam. Ari alam teh kullu ma siwa. Jadi goniyun itu beunghar. Jadi kalau dia dalam versi agama, kalau dia masih membutuhkan yang lain, membutuhkan orang lain, maka selamanya manusia tidak ada yang goniyun. Selamanya fakir. Minimal para ulama-ulama kitab ketika mengarang kitabnya fakiru rahmata rabbih, anu berharap ngarep karena rahmat Gusti Allah. Wala yabkhulu bima indahu, tapi sebaliknya seorang santri walaupun teu boga kudu bager. Anu aya dibere anu aya digigireun urang eta bikeun ka batu. Mere ka batur gitu kan. Walaupun masalah besar sedikitnya itu tergantung karena kadar keikhlasan. Kadar keikhlasan gumantung gitu. Dan lihat nanti ketika kita udah mukim geus jadi alumni itu anu diingatan sok mere. Lain nu pinter ieu lain. Lain nu pinter nu sagala lain anu sanajan tara ngaji sanajan tapi sok mere ka urang eta nu diinget teh. Balaha mah gampang keneh leungeun, masih ringanlah orang mendoakan orang yang baik secara finansial daripada orang yang baik secara ilmu. Kadang-kadang seperti itu. Walaupun sebenarnya enggak seperti itu. Kita jarang mendoakan guru kita yang telah memberi kita ilmu, guru SD, guru TK, jarang mendoakan. Tapi panggih jeung jalma nu mere duit ka urang, ya Allah, sing beunghar, dieu nu jalan suku kamari gini. Aduh anu panjang eta. Halus itu gitu, harus seperti itu memang. Harus seperti itu. Doakeun. Nah, karena urangnya sanajan heureukeun seperti itu. Ingat kenalan kamari. Karena naon? Ketika kita bersedekah apapun bentuknya kepada orang lain, maka mintalah doa dari orang tersebut. Jadi silih ngadoakeun gitu.
Doakeun sing beunghar, sing rek hiji, sing menang jodoh nu halus, sing kieu sing kieu. Celek 1000 perak. Nah, lumayan. Goblok teh cenah. Rek 1000 ngadoan mana ngaberedel. Tomat. Bal yanfaqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Sebaliknya kudu naon? Kudu mikeun ala nafsihi. Jadi teu kabatur unggul. Kadiri, artinya apa? Dedikasikanlah harta yang kita dapatkan untuk diri kita demi kepentingan ilmu apapun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu kulluhum fil faqri mukhafatal faqri." Manusia itu hakikatnya dalam keadaan fakir, tapi mukhafatal faqri. Jalma teh geus puguh fakir tapi sieun fakir, benar lucu. Urang mah sieun miskin, sieun fakir. Puguh mah teh geus naon? Geus fakir. Kita ketika kita mengatakan kita sieun fakir itu menunjukkan bahwa kita fakir. Ka arti teu? Duh, aing sieun beunghar, sieun naon? Sieun fakir. Ka bahasa kita sieun fakir itu berarti fakir. Sieun kalengitan berarti selalu berharap. Hakikatnya ketika kita mengatakan saya takut fakir berarti saya secara tidak langsung saya mengatakan saya ingin kaya kan gitu. Ketika orang kaya dia takut fakir, padahal cek Rasulullah kul annasu kulluhum al-faqir. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan fakir, tapi fakir mukhafatal fakri. Fakir yang selalu takut fakir. Wa kanu fi zamanil awwal yata'allamuna al-hirfata summa yata'allamuna al-ilma hatta yatma'una fil amwalin nas. Zaman-zaman Rasulullah itu orang manusia, sahabat Rasul itu selalu menggali ilmu itu ilmu amaliyah heula sebelum ilmu pengetahuan. Supaya naon? Supaya engkena teu ngajarkeun toma ku ilmuna. Jadi samemeh ngabahas masalah teu butuh ka jalma teh praktekeun heula urang bener-bener teu butuh ka jalma itu fi zamani awalin nas. Pada zaman Rasulullah seperti itu. Rasul tidak langsung menyampaikan ilmunya, tapi mempraktekkan dulu dengan amal Rasulullah, baru para sahabat mengikuti. Oh, Rasul geuning kitu, abi kira kitu. Nah, ketika sudah seperti itu ya Rasulullah geuning kitu, tah ieu dalilna. Arti. Jadi amal dulu baru ilmu. Karena kalau ilmu dulu urang naon? Kadang-kadang ku ilmu eta kalau dipake ngelmu di kabatur tanpa amal. Hei, awas. Di zaman Rasulullah mah sebelum mempraktekkan sebelum mengkaji sebuah ilmu, mempraktekkan dulu ilmunya. Nah, itu adalah lakukan oleh Rasulullah. Dan memang keadaan pun mendukung seperti itu. Seperti akhlak Rasul, sebelum Quran turun akhlak Rasul sudah bagus, tapi belum ada dalil. Rasul bager liutam imam makarimal akhlak, tapi akhlak Rasul yang begitu baik bahkan sebelum diangkat jadi naon, jadi Rasul pun sudah mendapat titel al-amin, orang yang terpercaya. Geus jadi Rasul kan ancan berarti belum ada dalil untuk bersifat jujur, tapi Rasul sudah mempraktekkan sifat jujur walaupun belum ada dalil Quran yang mengatakan kita harus jujur. Makanya sahabat Nabi itu mencontoh pada Rasulullah bukan dari ilmunya pada awalnya, tapi dari amalnya. Baru setelah turun ayat dijelaskanlah, oh iya dalilna. Jadi ilmu teh datang geus asa. Ari urang mah datang teh atah keneh nepi ka beres karek. Atah keneh. Teu asak-asak. Gitu. Jadi intinya jauhilah sifat toma. Karena toma itu salah satu naon? Para ulama menggolongkan sifat toma kepada penyakit syirik khofi. Bahkan ada yang mengatakan syirik jali, berharap kepada selain Allah. Itu syirik jali, bukan khofi deui. Syirik yang jelas, berharap naon? Iya kana budu wa iya kanas. Nah, ka Allah orang berharap minta pitulung, ka Allah orang minta naon? Minta segala keperluan orang teh lain ka makhluk. Ketika orang ka makhluk, berharap ka makhluk, maka eta geus musyrik jali cek sebagian pendapat. Tapi cek sebagai pendapat mah itu musyrik khofi, mendekati karena musyrik. Sebab naon? Meminta berharap kepada selain Gusti Allah. Wal hikmatu Allah.
Kembali, kembali nak.